Ya, hari ini kembali hadir ngopi bareng redaksi. Kita kembali kedatangan tamu istimewa. Beliau akhir-akhir ini sangat super sibuk. Jadi di tengah kesibukan beliau sebagai wakil wali kota, sebagai wakil ketua Satgas Covid Kota Jayapura, terus ketua PMI, beliau beliau masih bisa menyempatkan diri untuk melanjutkan sekolah S3 dan minggu kemarin sudah meraih gelar dokter. Atas nama pimpinan Pak, kami ucapkan selamat atas keberhasilannya meraih gelar dokternya. Semoga ilmunya lebih bermanfaat lagi, Pak. Terima kasih. Ya, Bapak Wakil Wali Kota Jayapura, Dr. Insinyur Haji Rustam Saru MM. Ya. Selamat siang Pak, salam sehat. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersama saya juga ada pemimpin redaksi Tindakan Pos, Pak Luki Reu. Kita ngobrol-ngobrol santai dengan beliau. Sebagai jabatan dia wakil ketua Pak ya. Ketua tiga Satgas Covid Kota Jayapura dan ketua PMI Kota Jayapura. Ya. Kenapa kita undang beliau itu karena satu, Covid Ya. melejit Pak ya. Betul. Terus kedua, di tengah pandemi gelombang ketiga kalau tidak salah ini Pak ya. Iya, iya. PMI kekurangan darah. Ya. Apakah ini ada kaitan? Terus bagaimana nanti beliau ini? Ya. Bagaimana Pak kondisi Covid saat ini Pak Kota Jayapura? Ya, makasih Pak Jonathan dan Pak Luki, teman-teman di Kepos yang saya hormati. Bapak Ibu sekalian saya hormati bahwa memang pandemi ini belum berakhir. Belum berakhir Pak ya. Ya, ini sudah masuk tahun kedua akhir. Iya. Karena awal pandemi masuk di kota itu pertengahan Maret 2020 yang lalu. Nah, sekarang tinggal sebulan lagi akan masuk Maret 2022, sudah 2 tahun. Ini kan tinggal sebulan lagi. Iya. Nah, dan saya yakin bahwa ini kan tidak pernah berakhir. Iya. Karena kenapa? Ini adalah penyakit, adalah virus yang bisa masuk di mana saja, kapan saja, dan siapa saja bisa tertular dengan penyakit ini. Karena ini bukan endemi, tapi pandemi, sudah merata seluruh dunia. Iya. Ada yang demikian, maka kita harus selalu hati-hati, waspada, prokes ketat, Iya. kemudian vaksin. Ini dua kata kunci yang sekarang membentengi kita untuk berhadapan atau melawan hidup bersama dengan pandemi ini. Nah, di kota Jayapura sendiri, saya selaku wakil ketua 3 Satgas Covid-19 di kota, yang di mana ketua satu adalah Pak Wali Kota, ketua ketua umum, wakil ketua satunya adalah Pak Dandi, ketua adalah Kapolres Jayapura Kota. Ini memang sudah masuk fase ketiga sebenarnya. Dari awal 2020 yang lalu, di bulan Juli memuncak, kemudian fase kedua lagi memuncak lagi di bulan Juli 2021 kemarin. Itu puncak tertinggi sebanyak kurang lebih 1.732 yang terpapar dalam 1 bulan. 1 bulan Pak. Dan meninggal terbanyak. Waktu itu terbanyak meninggal lebih 100 jiwa yang melayang. Dan sampai oksigen pun juga sulit kita dapatkan. Termasuk tempat tidur di rumah sakit juga sangat terbatas dan penuh. Antri di luar apa namanya, di luar rumah sakit. Dan yang paling sedih adalah peti jenazah juga. Peti jenazah juga susah. Habis. Susah. Oksigen juga susah. Iya. Nah, itu sudah kita lewati. Dan terus kita berjuang, pemerintah kota bersama dengan semua masyarakat, dibantu dengan tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat yang lain. Kita lakukan doa bersama, kemudian puji Tuhan, alhamdulillah. Pas akhir Desember, tanggal 21 Desember 2021 kemarin, Covid di kota zero. Nol. Sampai dengan tanggal 16 Januari 2022. Hampir sebulan, baru muncul satu. Iya. Ini bertahan sampai dengan tanggal 21 bulan 1 2022 baru bertambah. Artinya bahwa rekor pernah kita capai, Covid di kota putus. Pada waktu itu. Biasa. Nah, kemudian proses berjalan pasca Natal, tahun baru, akses transportasi dibuka, baik lewat
darat, lewat laut dan udara. Nah mulai ada masuk aktivitas di kota lewat penerbangan, pelaku perjalanan, maka kita periksa pintu-pintu masuk, terutama lewat pelabuhan. Waktu itu kita pertama kali tanggal 21 datang tamu banyak dari KM Dewon Solo. Itu yang pertama Pak, ya, setelah 16 Januari udah kapal masuk, laporan dari KSOP, dari PLNI bahwa ada masuk kapal, maka tim Satgas langsung melakukan penugasan ke pelabuhan untuk kita lakukan antigen terhadap penumpang yang masuk. Nah maka hari itu cukup banyak kita dapat, 34 yang kita 900 yang kita tes, 34 yang antigen positif, kemudian hasil keluar semua positif. Itu mulai karena mulai berkembang di kota itu COVID, maka Litbangkes melakukan penelitian. Apakah ini ada varian baru apa tidak atau bukan. Maka pada waktu itu dikirim 5 sampel ke Jakarta. Nah ternyata 3 positif Omikron itu. Jayapura 2, 1 di Wamena. Itu yang sampel diteliti. Dan yakin saya bahwa sekarang di kota ini sudah Omikron. Kenapa Omikron? Cirinya kan jelas. 1, ini cepat. Dia proses transmisi. Cepat dia menular. Buat dari sisi medis itu menurut tim ahli pradokter itu 3 sampai 4 kali penyebaran dari virus varian Delta. Lebih cepat. Tetapi risiko terhadap penyakit virus varian Omikron ini rendah dibandingkan dengan Delta. Dan yang pertama. Ya. Kenapa demikian? Buktinya 1, hari ini rumah sakit kita ya menyediakan tempat tidur 156 tahap pertama. Hari ini dihuni hanya 21. Itu pun yang gejala sedang dan berat. Bahwa bor kita, bed occupancy rate kita masih 13,5%. Ya, artinya aman dari sisi rumah sakit menyediakan tempat tidur untuk pasien yang terpapar COVID. Nah, kemudian gejala kedua, Omikron ini adalah batuk, flu, kemudian demam, ya, sedikit pegal-pegal. Ya, ini ringan. Ini ringan. Kenapa ringan? Karena rata-rata ini tidak berlangsung lama. 5 hari. Kalau ini gejala ada, kemudian kita minum vitamin suplemen, olahraga, makan yang bergizi, sembuh. Sembuh. Nah, sehingga sering kami sampaikan dari Satgas dengan tim medis kita, apabila ada masyarakatku atau wargaku, kata wali kota, siapapun di kota ini yang tinggal di kota ini, jika ada gejala-gejala tadi, flu, batuk, demam, atau perasaan-perasaan tidak enak, langsung ke puskesmas kita melapor agar diberikan obat. Gratis Pak ya? Gratis. Kenapa tidak mau? Nah ini kan untuk menyelamatkan jiwa kita. Sering saya bilang begini, kalau tidak mau diperiksa, tidak mau berobat, itu hak kamu. Tapi ini kan tubuh dia perlu sehat. Tubuh ini perlu kesehatan. Jangan dia lindungi dia. Karena kapan dia terganggu, pasti juga kamu terganggu. Aktivitas terganggu. Untuk itu, pelihara dia lah. Beri kesehatan. Caranya apa? Ada si gangguan ke dokter. Sama dengan motor. Kalau ada motor kita bunyi-bunyi lain-lain, ke bengkel. Kalau itu diamkan dia. Diamkan dia, tambah rusak. Tadinya hanya butuh mungkin busi saja diganti, bersihkan mungkin saringan saja, tapi karena buntu terus bisa meledak. Tambah parah. Juga kita begitu. Kalau dibiarin dia tidak diberikan vitamin, diberikan obat, ya tadinya bisa pengobatan dengan murah, akhirnya jadi mahal. Nah, akhirnya dirujuk ke rumah sakit, bisa oksigen, parah. Nah, untuk itu agar ini aman, ada gejala-gejala bisa melapor di puskesmas kita. Kalau dia agak sedikit sesak, bisa kita terapi dengan oksigen. Kita di sana oksigen juga ada kok. Gratis juga. Ada gratis juga terapi di situ. Ini untuk penyelamatan. Kan memang tugas negara kan 3.
Pertama, melindungi selak bangsa Indonesia. Itu pembukaan itu. Iya, Yang kedua adalah mencerdaskan pendidikan. Iya. Yang ketiga adalah kesejahteraan ekonomi. Makanya tiga ini kita jaga. Nah, sekarang ekonomi terganggu, pendidikan terganggu, tapi utama kesehatan dulu, penyelamatan dulu, jiwa dulu. Kalau jiwanya tidak selamat ya, bagaimana mau sekolah, bagaimana mau kerja. Nah, kemudian dari sisi ini Pak Nathan dengan Pak Luki bahwa ada dua kata kunci. Ada dua kata kunci dari pandemi ini. Yang pertama adalah prokes. Ya, pakai masker, jaga jarak, jangan berkerumun, aktivitas dikurangi. Itu satu. Kalau yang digunakan ini, yakin itulah benteng diri kita. Betul. Nah, namanya benteng kalau sudah kokoh, saya kira senjata susah masuk. Peluru tidak bisa masuk ke dalam tubuh. Karena benteng sudah ada. Betul. Nah, yang kedua adalah untuk menambah amunisi kita adalah vaksin. Ya, supaya pertahanan benteng semakin kuat. Ya, saya kira vaksinasi. Itu kata kunci untuk menyelamatkan. Kenapa demikian? Karena data di Satgas kita menunjukkan bahwa yang banyak terpapar adalah angkatan kerja. 17 sampai dengan 55 tahun. Ya. Tapi yang banyak meninggal lansia. Nah, ini berbalik. Iya. Terpapar lansia hanya 10 sampai 15%, anak-anak juga begitu 10-15%, tetapi yang banyak meninggal adalah 70% adalah rata-rata lansia. Kenapa mereka meninggal? Komorbid. Kedua, belum vaksin. Ya, jadi bisa fatal. Nah, maka kita minta, kita boleh bangga kuat tidak apa-apa, tapi hati-hati. Skill kita deh. Iya, ketika nanti pulang ke rumah, misalnya aktivitas keluar kemudian pulang ke rumah tidak cuci tangan, tidak bersihkan, kemudian tidak prokes. Pulang ke rumah salam sama berpelukan sama nenek, sama kakek, sama om, tante yang ada bawa-bawaan, ini yang berisiko. Yang berisiko. Sehingga diminta memang aturannya adalah untuk penyelamatan bangsa dan negara, masyarakat adalah prokes, vaksin. Gitu. Pak, tadi Bapak sampaikan bahwa dari segi gejala ringan. Iya. Nah, apakah karena gejala ringan ini membuat sebagian besar masyarakat menganggap enteng? Sehingga prokes agak longgar, seperti yang kita lihat di lapangan. Nah, apa yang dilakukan Satgas untuk bagaimana kembali agar masyarakat tidak abai terhadap prokes ini, Pak? Ya, memang satu sisi bahwa ini masyarakat sudah jenuh, ya, sudah ada yang berani berhadapan dengan kopi, karena itu 2 tahun. Iya. Ini kan bukan pengalaman, ini bukan hal baru. Sudah kita tahu. Dan mereka tidak apa-apa. Iya. Yang kita khawatir tadi itu adalah orang yang ada bawaan komorbid, yang belum vaksin, orang lansia, itu aja kita khawatir. Memang kan rata-rata yang muda-muda jarang meninggal, kecuali dia ada komorbid. Karena itu malas berobat. Itu pasti sudah lewat. Nah, kemudian pemerintah sudah terbitkan peraturan daerah nomor 3 2020 mengenai new normal dengan kaitan dengan pandemi ini, khusus mengenai sanksi denda kepada masyarakat. Dan petugas kita dari struktur organisasi kepengurusan Satgas COVID-19 Kota Jayapura ada namanya bidang 5, yaitu menangani pendisiplinan dan penegakan hukum. Nah, ini mereka bekerja terus-menerus, dibantu dari sisi bidang kesehatan, dibantu dari bidang komunikasi informasi, sosialisasi, dan juga lakukan pengetesan, tracing, testing, dan treatment kepada masyarakat, juga justisi dan patroli. Nah, terus mereka disosialisasikan itu agar tetap taat dengan prokes. Jangan kita lengah, jangan kita bermalas masa bodoh. Karena kalau kamu selamat, kita juga selamat. Ya, kau jaga saya jaga kau. Kau lindungi saya, lindungi kau. Saya kira kita ini aman. Jadi prinsipnya adalah disiplin. Ya. Dan kemudian jangan kita mau diprovokasi. Jangan mau terprovokasi. Kadang-kadang ada sekelompok orang yang membuat hoax itu hanya mendengarkan sesuatu yang tidak jelas sumbernya dari siapa, berita dari mana, langsung percaya, oh begini-begini. Itu dulu cek siapa yang ngomong itu. Apakah dia ahli? Kalau dia ahli, dari mana gurunya? Jangan-jangan guru cuma satu. Gurunya juga guru salah-salah. Ini berbahaya. Jadi kita bandingkan beberapa sumber, karena kita ini kan sudah
sudah cerdas. Di kota ini kan orang-orang yang pendidikan sudah cerdas semua, tahu, bisa buka internet, bisa baca koran, baca cepos, baca apapun ya di kota ini untuk membandingkan. Dan saya minta kalau ada hal-hal kaitan dengan berbagai macam informasi kaitan dengan COVID yang hoax atau provokasi, bisa tanya langsung pada ahlinya. Konsultasi lah, benar apa tidak. Jangan sampai kita salah mengambil keputusan, akhirnya orang lain korban yang banyak. Karena saya misalnya punya pengikut di Facebook, di Twitter, atau banyak saya punya akun yang bisa orang akses. Saya bikin satu statement, wah ini begini-begini, orang percaya. Saya ngomong, justru itu hati-hati. Jangan sampai itu menjadi bencana, malah petaka untuk orang lain. Ya saya kira tetap kita waspada, dan saya yakin masyarakat harus disiplin. Apalagi sekarang kan mereka masih ada cara-cara di luar, kita minta dibatasi lah sesuai dengan anjuran ini. Hanya untuk kata kunci untuk keselamatan kita bersama. Saya kira itu masyarakat tetap harus waspada, masyarakat harus ikuti prokes, ikuti aturan. Karena kalau pemerintah mau tegas sebenarnya ya memang sanksinya juga berat, karena hukuman badan, kemudian didenda, ini juga kita juga kasihan sebenarnya. Saya kira itu ya. Itu kan bagaimana pemerintah menyikapi untuk tempat isolasi, apa sudah disiapkan? Waktu lalu kan ada kapal balik dengan memprediksi apakah ada peningkatan di waktu yang akan datang gitu. Ya, hari ini memang kita rawat ya di data tabulasi kita terakhir tadi malam itu update tanggal 14 Februari 2022, 934. Ya, jadi tinggal 66 sudah 1000. Nah, dari 934 ini ada 21 di rumah sakit. Kemudian di LPMP ada 57 yang kita rawat. Itu hasil dari kapal yang kita tes antigen dan hasilnya keluar positif, kita bawa ke sana beberapa hari yang lalu. Nah, sehingga dengan demikian bahwa rumah sakit darurat atau isolasi terpusat sementara adalah kita kembali gunakan LPMP. Bukan lagi kapal. Kalau dulu 2021 kan pakai kapal tidar untuk isolasi terpusat terapung. Sekarang kita gunakan LPMP. LPMP itu kapasitasnya 208 tempat tidur. Nah, tapi kita hanya pakai sekarang 57. Ya, jadi ya sekitar 20-30% dari kapasitas yang kita isi sekarang ini. Nah, kenapa rata-rata yang sekarang terpapar ini adalah isolasi diri mandiri? Karena mereka gejala-gejala ringan, OTG. OTG. Ya, jadi kita harap ya kalau OTG di rumah saja nggak apa-apa. Yang penting jaga prokes dan 5 hari secara utuh. Ya, jadi saya kira pemerintah sudah ambil antisipasi, menyediakan tempat isolasi. Dan di sana petugasnya juga lengkap. Jadi rumah sakit darurat ada tenaga medisnya, ada laboratoriumnya, ada dokternya, lengkap. Termasuk ada gizinya juga. Makan 3 kali sehari kita beri, ya ada juga snack kita kasih, lengkap di sana. Jadi betul-betul kita berikan makanan dengan gizi yang sempurna. Itu dengan kan di sana juga kita ahli gizi. Yang di situ. Pak, yang di LPMP itu tadi yang gejala ringan dan tidak mempunyai tempat yang layak untuk isolasi mandiri, seperti itu ya Pak? Bukan. LPMP itu kan pertama adalah yang kita ambil dari hasil operasi di pelabuhan. Itu satu kita bawa ke sana. Yang kedua, masyarakat yang memang samping tadi di rumahnya tidak memenuhi syarat untuk isolasi karena ada gejala-gejala yang ringan, nah kita bawa ke sana. Ataupun sedang, kalau masih bisa kita tangani di LPMP. Tapi kalau memang tidak mampu, kita rujuk ke rumah sakit untuk pengobatan lebih lanjut. Harapan kita rata-rata selama ini kita rujuk ke rumah sakit jarang. Jadi kalau sampai itu sudah sembuh. Yang penting di sana kan ada olahraganya. Ada penyehatan lewat rohaninya ya. Dan Kristen bisa ibadah Minggu atau Sabtu, Islam juga hari Jumat bisa ibadah, olahraga juga bagus. Saya kira dari sisi fasilitas dan pendukung secara kesehatan dan
dari agama saya kira cukup baik, ya. Saya kira itu. Pak, dari laporan yang Bapak dapat dari LPMP dari sekian yang dirawat di sana, kira-kira rata-rata berapa lama Pak sudah mulai bisa kembali ke rumah? Itu di laboratorium di LPMP itu, ketika orang itu terpapar pandemi, kita kasih obat, Langsung kasih. selama 5 hari. Oh gitu. 5 hari konsumsi. Nah, hari kelima itu di PCR lagi. PCR lagi. Nah, hasilnya dulu kan lama keluar, bisa Iya. seminggu, bisa 3 hari. Betul. Kita sekarang 1 hari sudah keluar. Ya, langsung di PCR negatif, langsung pulang. Pulang. Ya sekarang itu tidak ada yang berlama-lama lagi. Ya, Kecuali iya. dia memang malas dia olahraga, malas makan, malas Iya. minum obat, Baru. ya bisa lama-lama di situ. Kalau mau nikmati lagi lama lagi. Nah, kira-kira begitu. Kita ternyata sekarang 6 hari itu baru udah keluar. Pak, prediksi secara nasional akhir Februari puncak dari kasus ini. Kalau di kota sendiri bagaimana Pak prediksi dari? Ya, memang sekarang masalahnya gini. Ini kan dia nyebar 3 kali sampai 4 kali lipat daripada varian Delta. Nah, memang awal kita masuk itu di akhir Januari kemarin mulai terasa, masuk di Februari sudah mulai langsung melonjak itu hampir 100 dan sekarang terus berkali lipat kalau kecepatannya. Memang dari sisi medis kedokteran itu 3 minggu setelah dia masuk akan dia cepat memuncak pada level tertinggi. Jadi bisa nanti minggu-minggu terakhir di bulan Februari ini bisa memuncak dengan sampai 1000 lebih. Karena sekarang ini sudah kelihatan, ya. Karena setiap ada yang terpapar kita tracing, kita testing dan kita PCR langsung masukkan di laboratorium. Kita lihat. Ada juga kemarin yang sekolah yang terpapar 1 orang dari orang tuanya dia pindah, kemudian dia positif, kemudian sekolahnya kita tutup dan kita tracing sekolah ternyata semua negatif. Ya, jadi kontaknya terbatas. Jadi betul itu sekolahnya progresnya bagus. Iya. Nah, saya kira mudah-mudahan memuncak nanti paling tidak akhir Februari. Dan kita berharap kalau bisa ya yang lain lagi. Karena ini imbangi antara Berarti tergantung masyarakat Pak ya. imbangi antara jumlah yang positif dengan jumlah Yang sembuh. yang sembuh. Iya. Karena awal-awal ini kan sedikit-sedikit yang positif. Sembuh juga pelan, kan 5 hari baru sembuh. Iya. Jadi nanti diperkirakan tanggal, ini kan sekarang sudah mulai naik nih. Iya. Ya rata-rata 90. Iya. Jadi kalau 90 1 hari positif, sekarang hanya 10 yang sembuh, pasti kan memang nanti memuncak. Kira dia pertama 80 1 hari. Paling tidak begitu. Iya. Nah, perkirakan memang akhir Februari. Tapi saya minta masyarakat kita jangan panik, Iya. jangan takut, ya seperti biasa saja. Karena ini adalah hal yang sudah sama-sama kita hadapi. Yang penting tadi prokes dan vaksin. Iya. Harapan kita semua seperti itu Pak ya, dan semoga kita bisa lalui seperti yang Iya. gelombang kedua yang meskipun lebih berat, Mulai berat. tapi kita bisa lalui. Bisa lalui. dengan baik, Pak. Ya. Pak, 2 tahun hampir 2 tahun lah, tinggal berapa hari ke depan. Pandemi mengakibatkan PMI kesulitan mendapatkan darah. Iya. Apa seperti itu memang Pak? Itu tidak boleh kita pungkiri. Ya. Karena dulu sebelum pandemi jumlah kantong darah yang kita dapatkan itu normal. Ya dulu kita butuh dari 19 itu rata-rata 1 bulan itu 1.200 kantong darah. Itu kita butuh dan sudah terpenuhi. Kenapa terpenuhi? Karena orang sudah berani donor, Ya. tidak takut. Karena memang sudah donor ini kita bermacam kita. Ada donor sukarela, itu ada 2, donor baru atau donor yang ulang atau donor yang tetap. Itu yang ada, ya. Ada juga donor memang karena pengganti, ya, pengganti. Misalnya ada keluarganya yang sakit, diganti karena nggak ada darah. Ada juga donor bayaran, karena dibayar dari keluarga, kan nggak ada darah dibayar, donor. Nah, jadi ada kurang lebih hampir 5 macam donor itu. Nah, kemudian begitu pandemi ini melanda kota kita, beberapa institusi tadinya kita punya sudah rutin, Iya.
ada beberapa perbankan, kemudian BUMD yang tanya rutin itu donor, akhirnya terputus. Ada larangan dari institusi tertentu untuk tidak memberikan izin kepada petugasnya untuk donor darah. Nah, yang selama ini masih berjalan di 2020 itu memang kesulitan betul. Hanya dulu itu yang banyak adalah dari TNI Polri 2020 dengan beberapa instansi termasuk pemerintah dan termasuk PDE yang aktif selama ini kita donor darah, terus Cepos juga yang bantu kita donor darah. Nah, jadi masa pandemi. Nah, dengan situasi itulah maka kami dengan instruksi Menteri Kesehatan dan PMI Pusat, maka kita kemarin menyurati beberapa elemen terkait dari BUMD, pemerintahan, tokoh masyarakat, tokoh agama. Akhirnya mereka bersedia. Nah, 2021 mulai kita bangkit sedikit, bertambah darah, tapi masih kurang. Nah, karena tempat mengambil darah kita kan dua, satu yang statik di UDD, kedua satu yang mobile, ya, yang berupa mobil kita gunakan mendatangi sumber-sumber yang melakukan cara-cara seremonial untuk donor darah. Nah, kalau dia seremonial, apa dia ada acara seremonial kita datang, itu dua, baru sukarela. Di UDD itu ada 3, pengganti, baru sukarela. Bahkan juga ada bayar kan. Kalau di UDD tidak ada yang baru rata-rata. Ya, rata-rata pengganti, kemudian sukarela dan bayar. Kira-kira itu. Jadi pandemi ini memang berkurang. Rata-rata per bulan itu yang sekarang ini kita rata-ratanya sekitar 700-800 kantong darah yang kita dapatkan lewat ini, maka kita banyak pengganti yang kita dapatkan tetap terpenuhi, tapi pengganti yang banyak, ya. Jadi istilahnya kurang dalam arti kata yang kita dapatkan secara umum selama ini, tapi tetap terpenuhi dengan catatan ada pengganti donor. Jadi masih bisa kita tutupi dengan pengganti. Kan darah itu kan ada 4 macam, darah O, A, B, dan darah AB. Nah, kalau kita klasifikasi ini, darah O itu rata-rata 55% yang kita dapatkan setiap ada donor. Darah A itu sekitar 25%, 15% itu adalah darah AB, dan 4%, 5% itu darah AB. Itu rendah sekali AB itu kita dapatkan. Nah, akhirnya ini kita kelola. Apakah syaratnya berubah, Pak, untuk selama pandemi? Harus antigen kah atau semua petugas dan donor syarat tetap, syarat tambahan saja termasuk cek kesehatan dengan antigen untuk diperiksa apakah COVID atau tidak. Petugas kita sudah tahu, sudah ada SOP dalam proses pendonor, sehingga mereka sudah harus melakukan itu. Karena darah ini kan harus diteliti. Ya, kita ada petugas medis sudah ada yang screening dari awal sampai boleh, dan setelah memenuhi syarat, baru kita termasuk dari gejala HIV/AIDS, gejala tipes atau TBC ataupun pandemi. Nah, itu jelas tidak bisa diambil darah, dan maka sebelum itu kan dicek dulu oleh petugas kita. Dan selama ini rata-rata kalau kita periksa darah misalnya 1.200 kantong, itu paling kurang lebih hanya 3% yang batal, yang tidak layak untuk digunakan dari sisi. Cuma kalau kita periksa 50 orang, rata-rata itu 30% yang tidak bisa lolos dari jumlah itu. Apa saja, Pak? Ya, misalnya ada penyakit bawaan, darah tinggi, mungkin juga ada penyakit lain yang dikandung oleh orang itu, akhirnya batal. Yang kan itu dia tensi saja naik. Ya itu kan beberapa. Karena itu juga menyangkut keselamatan jiwa yang bersangkutan. Nah, kita jaga itu. Memang di PMI Kota kita sudah daftar donor tetap kita. Makanya setiap donor itu ada yang 10 kali, 20 kali, 30 kali kita beri penghargaan. Ya, sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Dan selama ini akhir 2021 sampai sekarang ini saya cukup misalnya sudah mulai tertarik
Siap. Untuk donor darah, buktinya apa? Banyak kalangan komunitas, kalangan paguyuban, juga gereja-gereja, tempat ibadah sudah mulai mereka menawarkan diri, termasuk Cepos yang rutin tiap tahun ya melakukan donor darah. Saya kira itu. Ya. Pak, kalau ini kan lagi pembatasan aktivitas. Kalau misalnya ada yang mau buat, apakah tetap diizinkan atau bagaimana, Pak? Apanya itu? Misalnya mau buat donor darah gitu di masa pembatasan aktivitas ini. Iya, di PMI kan terbuka terus untuk donor darah dan itu tidak larang. Tidak ya? Iya, semua masyarakat yang berkeinginan dan waktunya di waktu normal, maksud saya waktu aktivitas, itu tidak dilarang dan itu memang dibolehkan. Yang mulai penting jam, prokes itu, Pak ya? Ya, mulai jam 6 pagi sampai dengan jam 9 malam, protokol kesehatan dijaga, pesertanya jelas, tempatnya jelas, dan orangnya ada. Saya kira kita bisa bisa jemput bola, ya, atau bisa juga datang di tempat kami di UTUDD 22, ya, dan kita lakukan donasi darah di situ. Iya, karena kita Cepos rencana Pak Luki ya. Rencana, Pak. Dalam rangka ulang tahun Cepos juga Pak, 1 Maret. Termasuk memeriahkan HUT Kota Jayapura. Boleh. Di bulan ini kita nanti. Nanti kita surati Bapak. Surat ke PMI, diteruskan ke UDD. Nanti jadwalkan tinggal pesertanya berapa, hari apa, jam berapa kita siapkan petugas kita. Oke, itu tadi bincang-bincang kita dengan Pak Wakil Wali Kota Jayapura. Pak, satu pesan Bapak buat masyarakat terkait pandemi. Iya. Mungkin satu kali Pak. Kepada seluruh warga masyarakat Kota Jayapura, ini kota adalah tempat kita tinggal bersama. Ini hunian kita, Wali Kota disampaikan dalam istana kita, rumah besar kita bersama, panen kita. Mari kita ikuti apa anjuran pemerintah. Jangan kita kepala batu. Ya, harus ikuti ketentuan apa yang telah kita tentukan bersama-sama. Ini untuk keselamatan kita bersama, bukan untuk siapa-siapa. Kalau Bapak Ibu warga kota yang baik, menjaga kota ini dengan baik, termasuk di pandemi ini, pemerintah sampaikan jaga prokes. Kalau semua masyarakat pakai prokes, saya kira aman, damai dan terkendali. Amin. Ya, orang semua vaksin, saya kira ini barang aman. Kita nggak perlu khawatir lagi. Dan berharap dengan disiplin prokes, kemudian vaksin kita, dan pandemi turun, maka kita akan buka lagi lebih lama aktivitas di Kota Jayapura untuk menunjang perekonomian masyarakat di Kota Jayapura. Dan pesan terakhir, jangan takut dengan COVID-19. Ini tidak berbahaya Omikron ini, tetapi jika ada gejala langsung ke rumah sakit, langsung puskesmas, dikasih obat gratis. Itu aja yang penting. Oke, terima kasih Pak. Itu tadi pesan dari beliau, kuncinya prokes dan vaksin. Itu kata kunci. Orang bisa, Barang apa jadi? warna apa jadi? Sampai ketemu Terima lagi. kasih. Terima kasih Pak. Ya, siap. Terima kasih Pak.